Kali ini kita ada berita lagi yang lagi viral banget nih cuy. Seperti biasa kita akan membawakan berita dari Besti Gang yang pasti udah ditunggu-tunggu banget buat para pecinta berita viral terkini yang langsung kita bahas secara detail dan lengkap untuk kalian semua. Sebelum kita masuk ke videonya, terima kasih sudah klik video ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung kita ke ceritanya. Jadi cuy, beberapa hari lalu Bulukumba tuh lagi diviralin sama video ini yang tiba-tiba muncul di mana-mana. Assalamualaikum. Malam ini 3 April 2026, saya beserta semua teman-teman dan para karyawan kami berada di dalam posisi di dalam masjid di terminal karena berhubung suami saya Miftahul Muharrahim bin Markasim tidak bersedia untuk bercerai, tetapi dia telah melakukan perselingkuhan dan memiliki anak haram sebanyak 2 orang, yang Raihan nama 8 umur 8 tahun dan Airin 4 tahun, dan dia tidak bersedia menceraikan, dan saya pun bersedia memaafkan dengan persyaratan mengambil sumpah di dalam masjid. Dan karena kali ini saya memaafkan dan dengan disertai saksi-saksi oleh teman dan para karyawan, maka tidak ada lagi pengampunan yang terjadi kedua kali setelah ini. Ya, silakan Pak. Ucapkan kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah saya bersumpah, hari ini 3 April 2026, semua yang saya ucapkan adalah hal yang benar dan ikhlas tanpa paksaan. Jika saya berbohong, maka atas nama saya Miftahul Muharrahim bin Markasim, dengan ibu istri Ngata, anak haram Raihan dan Airin ibu Yada, akan dilaknat oleh Allah. Mayat kami kelak tidak diterima bumi. Kami mati mengenaskan selama hidup, sengsara dan sial terus, selalu sakit-sakitan, kelak selalu kekal dalam api neraka. Sumpah ini kulakukan karena saya tidak mau cerai dengan istri saya dan tidak akan mengulangi perselingkuhan atau pacaran atau selainnya dengan siapapun lagi. Maka istri saya beri kesempatan sekali lagi saya dengan disaksikan oleh para karyawan, teman, saudara-saudara. Setiap pertanyaan akan saya jawab dengan jujur dan sadar. Pertanyaan saya, berapa kali kau pakai kemaluannya? 5 kali, kurang lebih 5 kali. Kurang lebih? Ya, 5 Lebihnya kali. ada? Tidak mungkin kurangnya. Karena 5 kali pakai, tembak langsung dapat 2 anak haram. Hebat. Berapa uang yang saya bayar di harga kemaluannya selama ini? Berapa harganya kemaluannya selama kau pakai selama ini? Kurang 10 juta selama Raihan sampai hari ini. Pertama saya kasih waktu mungkin sebelum Raihan lahir. Itu pun tidak tahu berapa jumlahnya. Yang kedua, setelah Airin habis itu lahir tidak pernah sampai sekarang. Karyawan saya, Pak Taufik, suaminya Anti, supir saya, karyawan saya, sahabat saya, karyawan saya, inilah mantan suami saya. Mantan suamiku yang kuceraikan karena dia dulu selingkuh juga. Itulah yang saya bilang, kenapa semua bekas suami saya disukai. Nah, ini kakaknya, Andi Hasniatisan, ini kakaknya, nama Sinar. Tolong kasih tunduk sampai kalian tahu aja. Ya. Kalau tidak lepas, ambil dari bawah. Kalau orangnya tidak mau angkat, kita turunkan kamera. Oke, aman. Ini Anti, ya. Saudaranya Hasni. Ini sahabat saya. Ini Tina, adiknya Hasni. Inilah yang tutup atas, longgar di bawah. Inilah yang menghasilkan anak haram 2 orang. Yang ku percaya selama ini, ku sayangi dia seperti adik saya, ku beri bantuan kepada dia selama ini. Apapun kesusahannya selalu mengeluh sama saya. Kurang uangnya, kurang berasnya, kurang susunya anaknya, selalu mengeluh sama saya. Saya selalu bantu, saya selalu kasih dia uang diam-diam kalau malam mau pulang, tanpa diketahui yang lain. Tetapi inilah balasannya kepada saya. Jilbabnya selalu cantik, selalu ganti jilbab. Beda kalau Nona, lihat. Nona itu tidak pernah berjilbab. Tapi ini di bawahku kejaga dong. Ini jilbabnya cantik ganti terus, tapi ini di bawahnya murah sekali, 200.000. Oke, ini karyawan saya. Ini tuh namanya Mbak Ike, biasa dipanggil Nona Ike. Nona Ike ini adalah seorang pengusaha grosir yang lumayan besar di daerah Bulukumba. Karyawannya banyak banget cuy. Bahkan suaminya Nona Ike ini dulu juga ikut bantu-bantu di grosirnya. Setelah beberapa tahun menikah, sekitar di tahun 2005, suaminya Nona Ike ini ketahuan selengki alias selingkuh dan akhirnya cerai. Tapi karena Nona Ike ini emang orangnya baik banget, akhirnya walaupun udah cerai dan diselingkuhin,
Nona Ike ini tetap mengizinkan mantan suaminya ini untuk kerja di grosirnya. Setelah cerai, tidak lama dari situ, mantan suaminya ini izin ke Nona Ike untuk menikahi salah satu karyawan Nona Ike juga yang namanya Hasni. Hasni ini juga merupakan karyawan Nona Ike cuy. Jadi mantan suaminya itu menikah dengan sesama karyawannya juga yang udah lama 10 tahun bekerja sama Nona Ike. Intinya tidak lama dari situ mereka menikahkan kedua karyawannya ini cuy. Yang notabene yang satu adalah mantan suaminya yang ketahuan selingkuh sama karyawannya sendiri. Yang pasti Hasni itu pernah ngomong gini sama Nona Ike. Kata Hasni seperti ini, "Gak mungkin lah saya jahatin ibu. Hasni ini sudah anggap ibu kayak keluarga sendiri. Ibu udah baik banget sama Hasni." Gimana gak baik banget cuy? Hasni itu tuh sering banget dibantu sama Nona Ike. Sampai Nona Ike juga sering banget beliin Hasni ini beras. Pokoknya udah dianggap karyawan rasa keluarga lah. Setelah beberapa lama Nona Ike ini sudah move on dan sudah menikah lagi cuy. Suami keduanya ini yang notabene adalah karyawannya lagi. Dia menikahi karyawannya lagi untuk kedua kalinya. Suami kedua ini juga akhirnya ikut bantu di grosir Nona Ike. Bekerja sebagai karyawan sekaligus suaminya juga. Semua karyawan Nona Ike sudah kenal suami barunya Nona Ike saat ini. Dan sebagai bos juga yang sekarang. Termasuk Hisni. Nona Ike bahagia banget lah sama suami barunya ini. Dia bahkan mempercayai karyawannya untuk koordinasiin ke suami barunya ini. Intinya Nona Ike sudah melupakan masalah masa lalu mereka. Dan sekarang sudah move on dengan suami barunya yang kini dikenal sebagai bos baru bagi semua karyawan mereka. Beberapa tahun kemudian setelah Nona Ike ini nikah lagi, Hisni hamil cuy. Ya seperti biasa, Nona Ike selalu membantunya. Tapi berita gongnya, Nona Ike ini sampai bantu beliin Hisni dan mantan suaminya rumah cuy. Katanya sih bakal dicicil, tapi gak pernah dicicil. Nona Ike juga gak pernah yang kayak nagihin terus gitu. Bertahun-tahun berlalu, Nona Ike ini sebenarnya udah beberapa kali dapat kabar kalau suaminya ini sering berduaan dengan Hisni. Jadi suami barunya itu juga deket lagi dengan selingkuhan dari mantan suami pertama cuy. Bayangin aja, suami dari Nona Ike selingkuh dengan orang yang sama, dengan orang kepercayaan Nona Ike yang namanya adalah Hisni. Tapi saking baiknya Nona Ike selalu mikir positif aja, dan dia juga yakin kalau Hisni ini karyawannya yang sudah 10 tahun lebih kerja sama bareng dia, udah dianggap seperti adik sendiri. Gak mungkin lah Hisni kayak gitu melakukan sesuatu yang sama, kesalahan yang sama yang membuat suami pertama Nona Ike selingkuh dengannya. Nona Ike juga gak percaya kalau suaminya setega itu sama dia, tapi gak tahu gimana tiba-tiba terjadi begitu saja. Ternyata benar cuy, Hisni ini selingkuh sama suami kedua Nona Ike. Dan ketahuan terang-terangan sama Nona Ike, gak tahu gimana ketahuannya. Ternyata Nona Ike untuk yang kedua kalinya diselingkuhi lagi dengan salah satu karyawan kepercayaannya, Hisni. Bahkan selingkuhnya ini sudah berlangsung selama 10 tahun dan sudah sampai punya 2 anak dari suami barunya Nona Ike. Umurnya 8 tahun sama 4 tahun. Tapi saya bingung cuy, entah daya tarik apa yang dimiliki oleh Hisni menggait 2 suami Nona Ike. Padahal Hisni ini juga sudah dipercaya sama Nona Ike bertahun-tahun, udah dianggap adik sendiri. Tapi kenapa masih melakukan hal yang sama yang seperti merebut suaminya Nona Ike? Entahlah, kita lanjut dulu cuy. Nona Ike pun akhirnya murka banget. Ya iyalah, diselingkuhi 10 tahun cuy. Dengan orang yang sama dan selingkuhnya ini sama suaminya Nona Ike, baik yang pertama maupun yang kedua. Makanya dia akhirnya sampai buat video kayak gini cuy. Coba kalian lihat dulu. Ogah cerai usai ketahuan 10 tahun selingkuh. Suami owner toko di Bulukumba sumpah Al-Quran demi diampuni istri sah. Kasus perselingkuhan suami pemilik toko di Bulukumba, Sulawesi Selatan kembali viral. Setelah ketahuan menjalin hubungan gelap selama 10 tahun dengan pegawai istrinya hingga memiliki 2 anak berusia 8 dan 4 tahun, sang suami menolak bercerai. Demi mendapatkan ampunan, ia nekat bersumpah di atas Al-Quran di dalam masjid pada 3 April 2026 disaksikan seluruh karyawan. Aksi dramatis ini menuai kritik publik. Banyak yang menilai sumpah tersebut tidak menjamin berhentinya perselingkuhan. Sekali kepercayaan dihianati, sulit untuk benar-benar kembali utuh. Menurut kalian, suami seperti ini apakah layak dimaafkan atau lebih baik dilepaskan? Karena Nona Ike yang super baik hati ini akhirnya maafin suaminya dan karyawannya. Jadi Nona Ike mengikhlaskan kedua lelaki yang mengisi hidupnya berpaling ke salah satu karyawan kepercayaannya. Gimana kalian kalau berada di posisi Nona Ike? Apa yang kalian lakukan? Silahkan komen di bawah. Kabar terbaru, setelah suaminya mau sumpah Al-Quran di masjid dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, tapi waktu akhirnya damai dan dipeluk lagi sama suaminya,
Nona Ike sempat bilang kalau sifatnya nggak akan sama lagi sampai kapanpun untuk suami keduanya ini. Nona ini hatinya entah terbuat dari apa. Bahkan dia juga nyuruh suaminya buat minta maaf sama suami Hisni alias suami Nona Ike yang pertama untuk memaafkan dan mengakhiri semua permasalahan ini. Dia juga masih mikirin perasaan pihak lain juga loh cuy di sini. Tapi Nona Ike juga bakalan melakukan tes DNA untuk dua anak Hisni pakai sampel rambut yang udah diambil dari kedua anaknya Hisni dan suaminya cuy. Ada salah satu berita lagi nih cuy. Melalui unggahan di media sosial, seorang warga bernama Masrah mengaku pernah menerima bantuan langsung dari Nona untuk kepentingan pembebasan lahan pondok pesantren. Dalam keterangannya, Masrah menyebut Nona Ike ini sebagai sosok yang dermawan dan memperlakukan tamu dengan baik, bahkan menghentikan aktivitas toko sejenak saat menerima kunjungan. Ia juga mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan mencapai total 10 juta rupiah dan diserahkan secara langsung. Ini menurut keterangan warga sekitar yang mengerti akan kebaikan Nona Ike cuy, yang benar-benar dia ini adalah orang baik. Untuk tahu video lebih jelasnya kita akan tampilkan setelah ini. Kalian juga bisa lihat sendiri beberapa bukti kejadian yang sudah kita ambil dan akan kita tampilkan pada slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asbar Renaldi yang dikenal sebagai Baba, mantan suami Nona Tokoh Ike, yang belakangan ini sedang hangat menjadi perbincangan di media sosial. Melalui video ini saya ingin meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih luas. Informasi yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya benar, sehingga saya merasa perlu meluruskan secara langsung. Semoga penjelasan pada video ini bisa memberikan gambaran yang utuh tanpa menimbulkan kesalahpahaman yang baru. Saya ingin menanggapi informasi yang beredar melalui video viral Tokoh Ike yang menyebut bahwa saya melakukan perselingkuhan dengan Hasni pada 22 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2004. Sebagai mantan suami Nona Tokoh Ike, saya menegaskan bahwa ketika saya menikahi Hasni, prosesnya dilakukan secara baik dan resmi di Kuah Ujung Bulu. Saya melamar secara layak dan melangsungkan pernikahan dengan pesta yang meriah di kediaman orang tua Hasni di Pasar Tua. Pernikahan tersebut terjadi setelah saya resmi bercerai dengan Nona Ike. Bahwa Nona Ike menikah lebih dahulu sebelum saya menikah dengan Hasni. Saya juga ingin menegaskan bahwa pernikahan saya dengan Hasni bukan atas saran Nona Ike, tetapi murni keputusan saya sendiri. Dengan demikian, tuduhan perselingkuhan yang beredar tidak benar. Terima kasih. Owner toko di Bulukumba tetap maafkan suami meski 10 tahun diselingkuhi dan punya 2 anak dengan karyawan. Seorang pemilik toko di Bulukumba, Nona Ike, menghadapi ujian berat dalam rumah tangganya. Selama 10 tahun ia dikhianati oleh suaminya yang berselingkuh dengan karyawannya sendiri, Hasni, hingga memiliki 2 anak. Kecurigaan Nona Ike terjawab setelah melakukan tes DNA yang membuktikan hubungan gelap tersebut. Meski sempat ingin bercerai, Nona akhirnya memilih memaafkan suaminya dengan syarat ia mengakui perbuatannya dan bersumpah di dalam masjid. Sikap besar hati Nona Ike menjadi sorotan karena tidak banyak perempuan yang mampu menerima kenyataan pahit seperti ini. Di tengah luka dan kenyataan pahit, ia menunjukkan kekuatan hati dan keberanian luar biasa. Bagaimana pendapat kalian soal keputusan ini? Owner toko di Bulukumba bongkar perselingkuhan suami dengan pegawainya hingga hasilkan 2 anak. Kasus perselingkuhan di Bulukumba, Sulawesi Selatan menghebohkan publik setelah seorang pemilik toko grosir, Nona, membongkar hubungan terlarang suaminya dengan pegawai berinisial HS. Dalam video yang viral pada 3 April 2026, Nona mengumpulkan seluruh pegawai dan mengungkap bahwa perselingkuhan itu telah berlangsung selama 10 tahun, bahkan menghasilkan 2 anak berusia 8 dan 4 tahun. Nona merasa dikhianati karena selama ini memperlakukan HS seperti keluarga. Meski emosional
viral, kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum karena sang suami menolak berpisah sehingga penyelesaian dilakukan secara damai. Kejujuran dan komitmen adalah fondasi utama yang tak bisa ditawar dalam sebuah pernikahan. Bagaimana ogah cerai usai ketahuan 10 tahun selingkuh? Suami owner toko di Bulukumba sumpah Al-Quran demi diampuni istri sah. Kasus perselingkuhan suami pemilik toko di Bulukumba, Sulawesi Selatan kembali viral. Setelah ketahuan menjalin hubungan gelap selama 10 tahun dengan pegawai istrinya hingga memiliki 2 anak berusia 8 dan 4 tahun, sang suami menolak bercerai. Demi mendapatkan ampunan, ia nekat bersumpah di atas Al-Quran di dalam masjid pada 3 April 2026 disaksikan seluruh karyawan. Aksi dramatis ini menuai kritik publik, banyak yang menilai sumpah tersebut tidak menjamin berhentinya perselingkuhan. Sekali kepercayaan dihianati, sulit untuk benar-benar kembali utuh. Menurut kalian, suami seperti ini apakah layak dimaafkan atau lebih baik dilepaskan? Assalamualaikum. Ya, malam ini kami menuju ke Ela-Ela bersama Mas Mit dan Pak Irwan. Ya, naik bajai ke Ela-Ela untuk menghadiri acara pengajian Isra Mi'raj. Ya, berkah selalu saudara-saudaraku. Assalamualaikum. Inilah yang tutup atas, longgar di bawah. Inilah yang menghasilkan anak haram 2 orang. Inilah mantan suami saya, mantan suamiku yang kuceraikan karena dia dulu selingkuh juga. Itulah yang saya bilang, kenapa semua bekas suami saya disukai. Assalamualaikum, malam ini 3 April 2026. Ya, silakan Pak, ucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah saya bersumpah, hari ini 3 April 2026, semua yang saya ucapkan adalah hal yang benar dan ikhlas tanpa paksaan. Jika saya berbohong, maka atas nama saya Miftahul Mufawwaqih bin Markasin, anak dengan ibu istingata, anak haram Rehan dan Airin ibu Yada akan dilaknat oleh Allah. Mayat kami kelak tidak diterima bumi. Kami mati mengenaskan selama hidup, sengsara dan sial terus, selalu sakit-sakitan, kelak selalu kekal dalam api neraka. Sumpah ini kulakukan karena saya tidak mau cerai dengan istri saya dan tidak akan mengulangi perselingkuhan atau pelacaran atau selainnya dengan siapapun lagi. Maka istri saya beri kesempatan sekali lagi saya dengan disaksikan oleh para karyawan, teman, saudara-saudara. Setiap pertanyaan akan saya jawab dengan jujur dan sadar. Pertanyaan saya, berapa kali kau pakai kemauannya? 5 kali, hampir 5 kali. Kurang lebih? Ya, 5 kali. Lebihnya ada, tidak mungkin kurangnya. Karena 5 kali pakai, tembak langsung dapat 2 haram. Hebat. Berapa uang yang saya bayar di harga kemauannya selama ini? Berapa harganya kemauannya selama pakai selama ini? Kurang 10 juta selama Rehan sampai hari ini. Pertama saya kasih waktu mungkin sebelum Rehan lahir. Itu pun nggak tahu berapa jumlahnya. Yang kedua setelah ini habis itu lahir tidak pernah sampai sekarang. Karyawan saya, Pak Taufik, suaminya Andi, supir saya, karyawan saya, sahabat saya, karyawan saya. Ini kakaknya, Andi Hasniatisan, ini kakaknya, nama Sinan. Tolong kasih tunjuk sampai kelihatan wajah. Kalau tidak lepas, ambil dari bawah. Kalau orangnya tidak mau angkat, kita turunkan kamera. Ini Andi, saudaranya Hasni. Ini sahabat saya. Ini Tina, adiknya Hasni. Yang ku percaya selama ini, ku sayangi dia seperti adik saya. Ku beri bantuan kepada dia selama ini. Apapun kesusahannya selalu mengeluh sama saya. Kurang uangnya, kurang berasnya, kurang susunya anaknya, selalu mengeluh sama saya. Saya selalu bantu. Saya selalu kasih dia uang diam-diam kalau malam mau pulang, tanpa diketahui yang lain. Tetapi inilah balasannya kepada saya. Jilbabnya selalu cantik, selalu ganti jilbab. Beda kalau Nona, lihat. Nona itu tidak pernah berjilbab. Tapi ini di bawahku kejaya dong. Ini jilbabnya, cantik ganti terus. Tapi ini di bawahnya, murah sekali. 200.000. Oke, ini karyawan saya. Karyawan saya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Kita akan masih membahas berita-berita viral untuk kalian semuanya. Kalau kalian juga punya rekomendasi tentang topik apa yang akan kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian mendapatkan informasi terbaru setiap kita upload video terbarunya. Sampai ketemu lagi di Ngubar, ngulik bareng di channel History Handy.